Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Wahyu dan teman-teman saya ini ada Lutfi Rahman, Yehuda Niswati Muri, dan lalu Ibnu Hidayatullah dari Universitas Samikom Yogyakarta. Pada semester ini kami mengambil mata kuliah kepemimpinan. Dalam mata kuliah ini diampu oleh dosen kami, Bapak Dodi. Kami memiliki tugas untuk mewawancarai CEO perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini kami bertujuan untuk mewawancarai Bapak yang merupakan CEO dari perusahaan Smart Training, Pak. Ya, gimana? Pertanyaan yang pertama adalah perusahaan Smart Training ini bergerak di bidang apa ya, Pak ya? Oh, Mbak Yani mau bantu jawab? Iya. Smart Training itu bisa dicek di Google gitu ya, cek Smart Training Indonesia, nanti muncul website kita sama map kita. Jadi kita perusahaan jasa, Mas. Jasanya di bidang pengembangan SDM sama IT khusus untuk pemerintah dan perusahaan korporat. Jadi kita nggak sendiri gitu ya. Kita ada founder besar, ada namanya Elkom, ada namanya Indocom. Indocom itu bergerak di bidang pengadaan khusus di hardware, IT untuk pemerintah, swasta, kampus juga termasuk. Kemudian kita kan waktu itu belum punya untuk di SDM, makanya kita buat khusus di SDM. Dan ini seperti apa ya? Seperti wisata. Jadi kalau Mas dan Mbak ini kuliah ya, dosennya nggak lucu gitu ya, mesti boring kan. Sama pelatihan kita juga ada ya, sering-sering ada jalan-jalannya dan kebanyakan jalan-jalan. Enak, Pak, jalan-jalan. Terus apa? Kemudian sudah berapa lama ya, Pak ya, perusahaan Smart Training ini berdiri, Pak? Kalau Smart Training belum lama, 2019. Belum lama kan? 2019 kena pandemi, 2021 masih pandemi, sekarang 2022. Pertanyaan berikutnya ditanyakan oleh teman saya, Pak, dari Ibnu ini. Oh, boleh. Oh, iya, Pak. Oke, terima kasih ya Bayu dan Bapak untuk kesempatannya. Oke. Saya mau bertanya, kalau Bapak ini berusaha sebagai Smart Training ini sebagai apa ya? Apa ada tingkatan yang berproses gitu maksudnya? Oh, kalau saya tetap jadi orang biasa. Mau jadi Superman nggak punya sayap, mau jadi Spiderman juga nggak punya jaring. Jadi kalau ini sebenarnya perusahaan belum besar, Mas, karena ini bahasanya anak-anak sekarang itu ya belum besar banget. Cuman kita di jaringan yang kita kuatkan, walaupun personalnya nggak banyak, tapi jaringan yang kita kuatkan. Jadi kalau sebenarnya untuk profil Mas bisa buka tuh di smarttraining.id itu lengkap. Mulai dari alamat kita, profil kita, siapa kita, tim kita ada berapa, pekerjaan yang sudah kita lakukan itu apa saja itu ada. Sekarang dicek aja www.smarttraining.id. Nah, itu website kita. Itu lengkap semua. Jadi nanti kalau mau buat laporan tinggal copy saja nggak apa-apa ya. Jadi kita itu ada, bentar ya, kita buka ini ya. Sebentar ya Mas ya, sebentar. Saya ngecek dulu. Sebentar ya Mas ya. Ini mau ngecek. Tidak apa-apa, Pak.
Nah itu, jadi kita karena sedikit ya, jadi kita jadi tim saja. Jadi untuk melihat personal kita itu di website itu lengkap semua. Ya selain itulah pertanyaan yang liburan di mana Pak ya, kok gitu. Apalagi pertanyaan selanjutnya kan dilanjutin sama teman saya. Ya udah. Oke, silakan. Oke Pak, terima kasih. Saya mau bertanya tentang masalah yang dihadapi perusahaan Pak. Maksudnya sekarang kan ada pandemi ya kan. Bagaimana cara Bapak untuk solusi buat suatu perusahaan itu dia perform di masa pandemi yang sekarang ini untuk dia terus bisa masih jalan sampai sekarang ini. Karena kita tahu kan sekarang ada beberapa perusahaan yang mungkin baru gara-gara faktor pandemi juga kan. Oh ya, pandemi itu sebenarnya biasa ya. Dalam bisnis itu biasa banget. Bahkan enggak pandemi pun masalah itu sering terjadi. Kalau menurut saya. Jadi sekarang kita sebagai ya pimpinan cewek-cewekmu nih, atau pimpinan sudah nikah, pimpinan keluargamu, itu kita itu sudah dibekali oleh Tuhan itu survival untuk hidup. Nah, tinggal kapasitas dia itu mau punya motivasi apa enggak, mau punya mindset untuk berubah apa enggak, itu saja sih. Nah, nanti tinggal dikembangkan. Saya contohnya begini, ada usaha saya itu yang ketika pandemi jatuh, seperti di Smart Training ini jatuh karena apa? Tidak bisa berkutik, karena customer-nya itu adalah pemerintah, bahkan di luar negeri ada Timur Leste itu yang ke Indonesia. Tidak boleh ada perjalanan, sudah membatasi banget itu. Setiap instansi untuk melakukan perjalanan. Alokasi sumber daya itu dipangkas habis, tidak ada istilah pelatihan, keluar kota apalagi, itu nggak bisa. Nah, sehingga mati kan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya kita mulai berbenah apa yang harus kita lakukan. Kalau menurut saya, mending kita sebentar ya. Oke, menurut saya ini mending kita berhenti sejenak ya, bernafas yang lega daripada kita berlari-lari tanpa ada tujuan. Nah, jadi harus dipastikan. Artinya tujuan jelas. Kalau waktu pandemi itu kita fokus ngejar target ya, tapi customer-nya nggak ada. Anggaran dipangkas semua, perjalanan dinas dihilangkan semua, terus apa yang kita inginkan atau kita targetkan nggak ada. Kalau seperti itu ya sudah, kita slow down aja di rumah, santai, ngopi sama keluarga, itu aja dulu. Nah, kalau timingnya tepat, ini 2022 sudah mulai banyak. Nah, ini kita mulai starting point lebih semangat lagi. Nah, semangatnya apa? Kita berdoa ya. Kita berdoa karena begini. Berdoa itu ibarat, menurut saya analogikan begini. Saya punya anggaplah dua penjahit. Yang satu itu setiap adzan mulai subuh, asar sampai selanjutnya itu dia langsung on time ke masjid. Kalau orang materialistik, dia akan berpikir bahwa sholat itu butuh waktu 5 berjalan sampai pulang menghilangkan waktu 15 sampai 20 menit. Kalau orang itu berpikirnya duniawi saja, materialis saja, itu menurut dia rugi. Daripada saya sembahyang, daripada saya sholat, mending saya bekerja untuk menjahit. Nah, yang satu, itu satu orang sergap banget ya, rajin banget, disiplin,
hubungan dengan Tuhan bagus, hubungan dengan pekerjaan bagus. Yang satu, hubungan dengan Tuhan kurang bagus. Artinya untuk sembahyang tidak pernah, karena dia jahit aja, produksi terus. Tapi hasilnya, ini di luar dugaan saya. Hasilnya itu hampir, kalau yang disiplin hubungan dengan Tuhan itu bagus, itu bisa membuat 100 pieces gitu ya. Tapi yang hubungan dengan Tuhan kurang baik itu hanya 60-70 pieces. Nah, saya nggak tahu itu rezeki dari Tuhan, makanya kalau toh kita sudah waktunya untuk beribadah, itu harus beribadah. Karena kita ingat yang memberi kita rezeki itu Tuhan. Tuhan, semuanya dari Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Nah, itu yang menurut saya paling penting di saat kondisi pandemi dan revitalisasi bisnis saat ini di 2022. Kemudian setelah kita konsep diri kita sendiri, kita jaringan itu paling penting. Makanya kita dalam agama itu dituntut untuk bersilaturahmi. Nah, contoh ini nih, kita silaturahmi, ya syukur-syukur besok main ke tempat kita. Mungkin ada yang bisa dikerjasamakan nih, dari Amikom bisa apa? Oh, bisa di IT-nya. Oh, kita butuh nih orang IT untuk memasarkan, atau butuh konten kreatornya. Boleh. Jadi kemudian kalau kita sudah bersilaturahmi enak ya. Nanti saya bisa ingat, oh misalnya Mas Huda nih ahli di bidang ini, coba besok kita panggil untuk kita minta bantuan untuk proyek ini. Nah, itu silaturahmi. Dan silaturahmi itu gini, silaturahmi itu antar teman oke, ya. Itu harus itu ya, antar teman oke. Paling tidak kita harus menaikkan level dari antar teman ke atasnya lagi. Siapa nih? Yang berhubungan dengan minat dan passion dari teman-teman. Nah, contoh saya nih, saya bergerak di bidang SDM sama IT, harus orang-orang yang ahli di bidang SDM sama IT. Caranya gimana? Ya bisa bisa banyak caranya, antar teman juga bisa. Kemudian kuliah lagi juga boleh, atau masuk komunitas. Biasanya masuk komunitas itu lebih banyak. Saya juga masuk beberapa komunitas, dan target saya waktu kuliah S2 di UII itu bukan MM-nya yang saya dapat, tapi saya ingin jaringan. Dan di situ kebetulan jaringannya luas banget dan sampai sekarang membantu untuk pergerakan bisnis. Kemudian waktu S2 itu saya kekurangan di bidang SDM. Saya pengen berteman dengan profesor, saya pengen berteman dengan orang-orang akademis. Akhirnya saya masuk jaringan di kuliah S3. Jadi kuliah S3 waktu dulu itu saya tidak harus jadi dosen atau enggak waktu itu. Saya hanya mencari jaringan. Mencari jaringan dan mengisi waktu luang waktu itu. Karena saya bisnis properti itu di tahun 2012 ya. 12 mungkin sampai tahun 2016. Di 2014 itu resesi, hanya dirasakan oleh perbankan sama bisnis properti. Jatuh banget. Terus akhirnya daripada nganggur kan, akhirnya kuliah lagi. Dan di situ saya pengen cari jaringan orang-orang ya profesor, para doktor, kemudian di beberapa kampus. Nah, sehingga sekarang jaringannya saya juga di situ. Di jaringan bisnis juga dapat, jaringan profesor, dokter juga saya dapat. Dan itu luar biasa. Kalau kita mau bertemu dengan mereka harus janjian. Nah, sekarang enggak. Bro, lagi di mana? Ayo ngopi. Nah, gitu kan sekarang. Udah, itu ada lagi? Bentar lagi asan. Oke. Pak, berhubung ini Zoom-nya kena limit 40 menit dan ini mau selesai, wawancaranya kami tutup aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih atas waktunya ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Dan sukses selalu ya, Pak. Ya, amin.
Live ya. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. oke, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.